Desa Sukamaju adalah sebuah desa terpencil yang ada di suatu daerah. Di sore itu, dari kejauhan terdengar suara azan maghrib memanggil para penduduk untuk beribadah. Sebuah mobil SUV hitam memasuki desa yang di dalamnya ada Yuda, seorang jurnalis muda dari Jakarta. Memandang keluar jendela dengan campuran rasa penasaran dan kecemasan. Ia datang ke desa ini untuk menyelidiki kematian misterius yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Mas, kita udah sampai, Mas. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat putih kusam. Yuda turun dari mobil dengan tas ranselnya. Ia menghirup dalam-dalam udara pedesaan yang sejuk, berbeda jauh dengan polusi yang ada di Jakarta. Namun, ada sesuatu yang aneh yang ia rasakan, seolah-olah ada sepasang mata yang selalu mengawasinya. Mas, yakin Mas mau nginep di sini? Saya dengar-dengar desa ini angker dan banyak kejadian aneh loh. Yuda tersenyum berusaha menenangkan sopir itu. Tenang saja Pak, saya sudah biasa kok dengan hal-hal yang seperti ini. Lagi pula ini kan tugas saya sebagai jurnalis. Ya sudah kalau begitu Mas, hati-hati saja Mas. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya saja. Lalu Pak Karyo menyerahkan koper Yuda sebelum kembali ke mobilnya. Tepat saat Pak Karyo hendak pergi, tiba-tiba seorang wanita tua keluar dari rumah itu. Rambutnya yang putih diikat ke belakang, wajahnya yang penuh kerutan, namun matanya masih tetap tajam menatap Yuda. Selamat datang nak, saya Mbak Ratih, pemilik rumah ini. Anda pasti Mas Yuda ya yang mau menginap? Iya Mbah, terima kasih sudah menerima saya. Mbak Ratih tersenyum, namun senyumnya tidak seperti senyum yang biasanya ia lihat. Mari masuk dulu, udara malam tidak baik untuk kesehatan. Yuda mengikuti Mbak Ratih masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu sederhana namun bersih. Dinding-dindingnya dihiasi foto-foto tua dan beberapa lukisan pemandangan. Samar-samar tercium aroma dupa dan rempah-rempah. Kamar nak Yuda di sebelah sana ya. Mbak Ratih menunjuk sebuah pintu di ujung lorong. Kalau butuh apa-apa panggil saja saya. Terima kasih Mbak. Saya masuk dulu ke kamar ya Mbak, ujar Yuda. Ketika ia hendak masuk ke kamarnya, tiba-tiba Mbak Ratih memegang lengannya. Dengan nada yang serius, Mbak Ratih berbicara. Nak, selama di sini jangan pernah keluar malam-malam ya, dan jangan pernah mendekati rumah kosong di ujung desa. Yuda lalu bertanya, memangnya kenapa Mbah? Mbak Ratih melepaskan pegangannya dan berkata, tempat itu berbahaya, banyak yang hilang di sana, dan mereka yang kembali tidak pernah sama lagi. Sebelum Yuda sempat bertanya lebih lanjut, Mbak Ratih sudah berbalik dan masuk ke kamarnya sendiri, meninggalkan Yuda dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Malam semakin larut, Yuda berbaring di tempat tidurnya, mencoba untuk tidur, namun pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Mbak Ratih. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mengapa banyak kematian misterius? Dan apa rahasia rumah kosong di ujung desa? Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya, pelan dan nyaris tak terdengar. Yuda menahan napas dan menajamkan pendengarannya. Langkah kaki itu semakin mendekat, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Jantung Yuda berdegup dengan kencang. Ia ingin bangkit, namun tubuhnya seolah membeku, tak bisa bergerak. Perlahan, gagang pintu itu bergerak.
Gagang pintu bergerak perlahan, menimbulkan suara berterit yang memecah keheningan malam. Yuda menahan napas, jantungnya berdegup dengan kencang. Perlahan pintu terbuka. Mas Yuda, suara lembut terdengar. Yuda menghembuskan napas lega saat melihat sosok Mbak Rati di ambang pintu dengan membawa secangkir minuman yang masih mengopi. Maaf mengganggu istirahatmu, Nak. Saya bawakan teh jahe. Udara malam di sini bisa sangat dingin. Yuda bangkit dari tempat tidurnya, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu. Terima kasih, Mbak, tidak usah repot-repot. Mbak Rati tersenyum, menyodorkan cangkir itu kepada Yuda. Minumlah selagi hangat, Nak. Ini akan membantu tidurmu lebih nyenyak. Yuda menerima cangkir itu dan meminumnya secara perlahan. Rasa hangat dan pedas dari jahe menyebar di tenggorokannya, memberikan sensasi yang sangat nyaman. Mbah, boleh saya tanya sesuatu? Mbak Rati mengangguk pelan. Tanyakan saja, Nak. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Saya dengar ada banyak kematian misterius. Ekspresi Mbak Rati berubah serius. Ia menutup pintu kamar dan duduk di tepi Yuda. Nak, ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak diketahui. Tapi karena kau sudah di sini, mungkin kau perlu tahu. Yuda mendengarkan dengan seksama saat Mbak Rati mulai berbicara. Dulu desa ini sangat damai. Kami hidup tentram, saling membantu satu sama lain. Tapi semuanya berubah saat Kiai Sukma, dukun sakti dari gunung, turun ke desa. Kiai Sukma membawa ilmu yang berbahaya. Ia menjanjikan kekayaan dan kekuasaan pada siapa saja yang mau menjadi muridnya. Banyak warga desa yang terkoda, termasuk kepala desa kami. Mbak Rati berhenti sejenak, matanya menerawang jauh. Tapi ilmu Kiai Sukma bukan ilmu biasa. Itu ilmu hitam, santet yang bisa menghancurkan nyawa. Santet, maksud Mbah? Ilmu hitam untuk mencelakai orang. Tepat sekali. Dan sejak saat itu banyak kejadian aneh di desa ini. Orang-orang mati secara misterius. Ada yang tiba-tiba sakit keras tanpa sebab. Bahkan ada yang menghilang begitu saja. Lalu di mana Kiai Sukma sekarang? Itulah misterinya, Nak. Suatu malam Kiai Sukma menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi ada yang bilang ia masih ada di desa ini, di rumah kosong di ujung desa. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari luar, membuat jendela kamar bergetar. Yuda terlonjak kaget. Sudah larut malam, Nak. Sebaiknya kau istirahat. Besok kau bisa mulai penyelidikanmu. Tapi ingat pesanku, jangan pernah kau dekati rumah kosong itu. Setelah Mbak Rati keluar, Yuda berbaring kembali. Pikirannya dipenuhi oleh cerita tentang Kiai Sukma dan santet misterius. Ia memejamkan mata, berusaha untuk tidur. Namun tepat saat ia hampir terlelap, Yuda mendengarkan sesuatu. Sebuah bisikan samar nyaris tak terdengar. Yuda, Yuda. Ia membuka matanya, menoleh ke arah jendela. Di luar, di antara kegelapan malam, ia melihat sekilas bayangan hitam yang bergerak dengan cepat. Tapi ketika ia mengucek matanya lagi, ia tidak melihat bayangan itu.
Apakah itu imajinasinya atau ada sesuatu yang ada di luar sana? Dengan perasaan gelisah, Yuda akhirnya jatuh tertidur. Ia tidak menyadari bahwa di sudut kamarnya tersembunyi dalam bayangan sepasang mata merah menyala mengawasinya dalam diam. Keesokan paginya, Yuda terbangun. Mimpi-mimpi aneh yang menghantui sepanjang malam. Ia bermimpi tentang sosok-sosok gelap yang mengejarnya, suara-suara yang membisikkan namanya, dan sebuah rumah tua yang seolah-olah memanggilnya. Saat ia keluar kamar, aroma kopi dan nasi goreng menyambutnya. Barati sudah sibuk di dapur dan mempersiapkan ini semua. "Selamat pagi, Nak," sapa Mbak Rati dengan ramah. "Ayo sarapan dulu, kau pasti butuh tenaga untuk penyelidikanmu hari ini." Yuda mengangguk dan masih setengah mengantuk. Saat ia duduk untuk menyantap sarapannya, matanya tertuju pada sebuah bungkusan kecil di meja. "Itu apa, Mbak?" tanyanya dengan penasaran. Mbak Rati melirik bungkusan itu sekilas. "Oh, itu jimat pelindung. Sebaiknya kau bawa itu kemanapun." Yuda hendak bertanya lebih lanjut, namun suara ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. "Permisi," sebuah suara terdengar dari luar. "Apa benar ada wartawan dari Jakarta yang menginap di sini?"